Sejak kecil kita selalu diperingatkan untuk tidak bersikap buruk kepada orang tua, jangan sampai kita menjadi anak durhaka yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua, karena kita semua tahu, ridho Allah berasal dari ridho orang tua juga, akan tetapi di era sekarang, banyak dari orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anak sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang tua ini, justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Inilah 6 dosa orang tua terhadap anak yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Bersikap kasar terhadap anak. Sebagai orang tua, kita sangat tidak dianjurkan untuk memaki anak karena perilakunya yang tidak kita sukai. Apabila kita menemukan sikap anak yang tidak kita suka, hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4297. Marah atau memaki anak sangatlah tidak dianjurkan, apalagi sampai memaki anak dengan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama si anak. 2. Pilih kasih kepada anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan pilih kasih atau bahkan memberi lebih kepada anak kesayangan dibanding dengan anaknya yang lain, sehingga yang terjadi adalah ada anak lain yang merasa terabaikan. Sikap pilih kasih orang tua kepada anak bisa memicu putusnya tali silaturahmi antar sesama anak dan bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara anak-anak yang lain. Dalam hadits syahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, "Ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku." Ibuku Amrah binti Rawahah kemudian berkata, "Saya tidak suka engkau melakukan hal itu," sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya, "Apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?" La berkata, "Tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu." Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Ahibaat, hadits nomor 3055. Kita sebagai orang tua sangat dianjurkan untuk berlaku adil kepada setiap anak menurut kebutuhannya masing-masing. Kita sebagai orang tua, sebisa mungkin hindari pilih kasih kepada salah satu anak. Karena dengan berlaku adil menurut porsinya, insya Allah akan terjalin silaturahmi antar anak sampai kapanpun. 3. Membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua yang membanding-bandingkan anak, akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain, apalagi jika hal yang dibandingkan adalah sesuatu yang di luar kemampuan anak, atau justru yang menjadi kelemahan dari si anak. Hal ini akan memengaruhi pikiran juga perasaan dari anak ke orang tua. Contoh mudah yang bisa kita lihat atau bahkan sering kita lakukan sendiri adalah membandingkan nilai pelajaran anak dengan temannya yang memiliki nilai jauh lebih tinggi, padahal kita semua tahu, belum tentu setiap anak mempunyai kemampuan yang sama. Bisa jadi si anak lebih cerdas dalam matematika, namun lemah dalam bahasa. Apabila hal tersebut terjadi pada salah satu anak dari saudaraku semuanya, maka yang harus dilakukan adalah menguatkan hati si anak, dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi bakat dari si anak tersebut.